Cinta dalam doa. Pagi itu, mentari bersinar lembut di atas kampung Sukamulia, menyelimuti hamparan sawah hijau yang membentang luas. Udara segar berhembus membawa aroma embun yang masih tersisa di dedaunan. Di kampung yang indah dan asri itu, Fadil telah menjalani program pengalaman lapangan, PPL, sebagai seorang guru SD selama genap 1 tahun. Ia adalah pemuda yang tampan, santun, dan cerdas. Setiap hari, ia mengajar dengan penuh dedikasi, mencurahkan ilmu dan kasih sayangnya kepada anak-anak desa itu. Seperti biasa, pagi itu, Fadil melangkah keluar dari rumah kosnya dengan langkah tenang. Jalan setapak yang dilaluinya masih basah oleh embun pagi. Saat melewati rumah Aisyah, ia tanpa sadar memperlambat langkahnya. Seolah semesta mengerti hatinya, pintu rumah itu terbuka, dan keluarlah Aisyah dengan keranjang kecil di tangannya. "Selamat pagi, Kak Fadil," sapa Aisyah dengan senyum lembutnya. Fadil merasa gugup, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu lebih cepat. "Pagi, Aisyah," jawabnya, mencoba terdengar santai meski dadanya bergemuruh. Aisyah mengangguk kecil, lalu melangkah menuju kebun kecil di samping rumahnya. Sementara itu, Fadil melanjutkan perjalanannya menuju sekolah, namun hatinya masih dipenuhi oleh pertemuan singkat itu. Tanpa ia sadari, Aisyah menoleh ke arahnya sekali lagi sebelum akhirnya benar-benar masuk ke dalam kebunnya. Aisyah adalah putri seorang tokoh masyarakat di kampung Sukamulia. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut, santun, dan penuh kasih. Selain cantik, ia juga cerdas dan taat beribadah. Sifatnya yang ramah dan rendah hati membuatnya dikagumi banyak orang. Setelah tegur sapa itu, Fadil melanjutkan langkahnya dengan perasaan yang bergejolak. Jantungnya berdetak kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Kebahagiaan menyebar di hatinya seperti sinar mentari yang menghangatkan pagi. Tanpa ia sadari, Aisyah pun menoleh ke belakang, menatap punggung Fadil yang semakin menjauh. Hatinya bergetar, namun ia hanya bisa tersenyum kecil sebelum kembali melanjutkan langkahnya. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Fadil termenung di depan jendela kamar kontrakannya. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, namun hatinya terasa begitu kosong. Wajah Aisyah terus terbayang di benaknya, senyumnya yang lembut, tatapan matanya yang penuh ketulusan. Ia merindukan gadis itu lebih dari yang bisa ia ungkapkan. Namun, di balik kerinduannya, ada perasaan kecil hati yang menyelinap. Ia hanyalah seorang pemuda biasa, seorang mahasiswa yang baru belajar menjadi guru, sementara Aisyah adalah putri seorang tokoh terpandang di kampung itu. Bagaimana mungkin seorang gadis seistimewa Aisyah bisa menyukai dirinya? Ia merasa tak pantas berharap lebih. Perlahan, ia menundukkan kepala, menghela napas panjang, membiarkan perasaan itu mengendap dalam diam. Di tempat lain, Aisyah pun duduk di serambi rumahnya, menatap langit malam yang sama. Hatinya dipenuhi kerinduan yang mendalam. Ia ingin sekali berbicara lebih lama dengan Fadil pagi tadi, namun ia tak sanggup. Ia hanya bisa menatap bintang, berdoa dalam hati, berharap Fadil juga merasakan hal yang sama. Malam berlalu dalam keheningan, namun di antara mereka, ada rindu yang saling terpaut tanpa kata. Tak lama kemudian, seorang perempuan datang menghampirinya. Kakaknya, Siti, duduk di samping Aisyah dengan senyum lembut. "Aisyah, akhir-akhir ini kamu sering melamun. Ada sesuatu yang mengganggumu?" tanyanya penuh perhatian. Aisyah tersentak, lalu tersenyum malu. "Tidak ada apa-apa, Kak," jawabnya lirih. Siti menatap adiknya dengan penuh kasih sayang. "Kakak tahu, Aisyah, kamu sedang jatuh cinta, bukan?" Aisyah menunduk, jemarinya saling meremas. Hatinya bergetar mendengar pertanyaan itu. Setelah terdiam sejenak, ia akhirnya mengangguk pelan. Aku mencintai seseorang, Kak."
Tapi aku takut. Aku tidak tahu apakah dia juga memiliki perasaan yang sama. Siti tersenyum lembut, lalu meraih tangan Aisyah. Cinta itu adalah anugerah. Jika memang takdir Allah mempertemukan kalian, maka akan ada jalan. Jika tidak, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik untukmu. Aisyah menarik napas dalam, matanya kembali menatap langit. Ia berharap, dalam doanya, bahwa Fadil pun merasakan hal yang sama. Beberapa hari kemudian, Kampung Sukamulya mengadakan acara kerja bakti bersama. Seluruh warga berkumpul, bergotong royong membersihkan lingkungan dan memperbaiki beberapa fasilitas umum. Fadil pun turut serta, membantu warga dengan penuh semangat. Saat sedang menyapu halaman masjid, tiba-tiba ia melihat Aisyah datang membawa air minum untuk para peserta kerja bakti. Gadis itu tampak anggun dalam kesederhanaannya, dengan senyum lembut yang selalu menghiasi wajahnya. "Terima kasih, Aisyah," ujar Fadil ketika menerima segelas air dari tangannya. Aisyah hanya tersenyum dan mengangguk, namun dalam hatinya, debaran jantungnya semakin kencang. Mereka saling bertukar pandang sekilas sebelum kembali larut dalam aktivitas masing-masing. Tak lama kemudian, kedua orang tua Aisyah, Haji Rahman dan Nyai Salmah, menghampiri area kerja bakti dan bergabung dalam perbincangan dengan warga. Mereka pun bertemu dengan Fadil. "Pak Guru, bagaimana kabarmu?" tanya ayah Aisyah dengan ramah. Fadil mengangguk hormat. "Alhamdulillah, saya baik, Pak. Terima kasih telah menerima saya di kampung ini." Ayah Aisyah tersenyum bangga. "Kampung ini beruntung memiliki pemuda seperti kamu. Terima kasih sudah mengajar anak-anak kami dengan baik." Fadil merasa hangat oleh sambutan itu. Ia tidak menyangka bahwa keluarga Aisyah begitu baik dan terbuka padanya. Namun, di balik rasa bahagianya, ia tetap menyimpan keraguan. Apakah ia pantas berharap lebih? Setelah beberapa saat berbincang, Fadil akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Pak Haji Rahman, Bu Nyai Salmah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas keramahan dan kebaikan keluarga di sini. Minggu depan, program PPL saya akan selesai, dan saya harus kembali ke kota untuk menyelesaikan studi saya." Haji Rahman tersenyum bijak, menepuk bahu Fadil dengan lembut. "Terima kasih atas dedikasimu mengajar anak-anak di kampung ini, Fadil. Kami semua mendoakan agar perjalananmu lancar dan sukses." Aisyah yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, merasakan hatinya mencelos. Ia menundukkan kepala, menggenggam jemarinya erat. Dalam hatinya, ia ingin sekali mengatakan, "Jangan pergi, tetaplah di sini." Tapi, ia hanya bisa membisu. Rasa sedih merayap di dadanya, namun ia tetap tersenyum, menyembunyikan luka yang hanya bisa ia pendam sendiri. Setelah selesai gotong royong, Fadil duduk di bawah pohon rindang, mengusap peluh di dahinya. Tak lama kemudian, Aisyah datang menghampirinya dengan langkah ragu-ragu. "Kak Fadil, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Aisyah pelan. Fadil tersenyum lembut. "Tentu, Aisyah." "Ada apa?" Fadil tersenyum lembut. "Tentu, Aisyah." "Ada apa?" Aisyah menunduk sejenak sebelum akhirnya mengumpulkan keberanian. "Setelah PPL ini selesai, apakah kakak akan pergi dari kampung ini?" Fadil menatap Aisyah dengan lembut, merasakan ada sesuatu dalam pertanyaan itu. "Iya, Aisyah. Minggu depan aku harus kembali ke kota untuk menyelesaikan studiku." Aisyah menggigit bibirnya, menahan rasa yang berkecamuk di hatinya. "Lalu, apakah kakak akan kembali ke kampung ini suatu hari nanti?" Fadil tersenyum penuh keyakinan. "Insya Allah, Aisyah. Aku akan kembali." Hari-hari berlalu, dan waktu PPL Fadil pun selesai. Dengan berat hati,
ia meninggalkan kampung itu dan kembali ke kota untuk menyelesaikan studinya. Sementara itu, Aisyah merasa kesepian. Setiap pagi, ia melewati jalan yang biasa dilalui Fadil, mengenang setiap momen ketika mereka bertemu di pagi hari. Bayangan Fadil yang tersenyum dan menyapanya masih terpatri jelas di benaknya. Di malam hari, ia duduk di serambi rumahnya, menatap langit penuh bintang, merindukan suara dan kehadiran Fadil. Namun, yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa, memohon agar suatu hari mereka bisa bertemu kembali. Setelah beberapa tahun, Fadil akhirnya meraih gelar sarjananya. Dengan semangat yang menggebu, ia bersiap kembali ke kampung Sukamulya. Hatinya dipenuhi harapan dan cinta yang terus tumbuh selama ini. Dalam perjalanan menuju kampung itu, bayangan Aisyah tak henti-hentinya muncul di benaknya. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang penuh ketulusan, serta suara lembutnya yang selalu menghangatkan hatinya. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyinari langit dengan semburat jingga yang indah. Fadil berdiri di depan rumah kosnya, menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah menuju kendaraan yang akan membawanya kembali ke kampung Sukamulya. Angin pagi berhembus sejuk, membawa serta harapan dan semangat yang memenuhi hatinya. Setiap kilometer yang dilewatinya, semakin kuat keinginannya untuk bertemu kembali dengan Aisyah, untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama ia pendam. Bayangan gadis itu terus terlintas dalam benaknya. Senyumnya yang lembut, tatapannya yang penuh ketulusan, serta suara hangatnya yang selalu mengisi pikirannya. Setibanya di kampung Sukamulya, Fadil disambut dengan hangat oleh keluarga Aisyah. Haji Rahman dan Nyai Salma menerima kedatangannya dengan penuh keramahan, menyambutnya seolah ia adalah bagian dari keluarga mereka. Hati Fadil semakin menghangat, namun ia masih menyimpan harapan besar di dalam hatinya, untuk bisa bertemu kembali dengan Aisyah. Setelah beberapa saat berbincang dengan keluarga Aisyah, Fadil mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Haji Rahman secara langsung. Suasana sore yang teduh membuat perbincangan mereka terasa lebih hangat. Haji Rahman, saya datang ke sini bukan hanya untuk berkunjung. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang telah lama saya pendam, ucap Fadil dengan suara mantap, meski hatinya berdebar. Haji Rahman tersenyum lembut, menatap pemuda di depannya dengan penuh kebijaksanaan. Silakan, Fadil. Apa yang ingin kau sampaikan? Fadil menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Sejak pertama kali mengenal Aisyah, saya telah mengaguminya. Saya mencintainya dengan tulus, dan niat saya datang ke sini adalah untuk melamarnya, jika Haji Rahman berkenan menerima saya. Sejenak, suasana menjadi hening. Haji Rahman menatap Fadil dalam-dalam, seolah mencari ketulusan di matanya. Kemudian, ia menghela napas dan tersenyum lembut. Fadil, kau adalah pemuda yang baik, dan aku tahu bahwa Aisyah juga menaruh perasaan padamu. Namun, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aisyah telah pergi, nak. Ia wafat beberapa bulan yang lalu karena sakit yang dideritanya. Tak lama kemudian, kakak Aisyah masuk dan duduk di samping ayahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia menyerahkan sebuah buku kepada Fadil. Dengan tangan gemetar, Fadil menerimanya, merasakan ada sesuatu yang sangat berharga dalam genggamannya. Dengan uraian air mata, Fadil menerima buku itu dari kakak Aisyah. Setelah itu, ia menatap Haji Rahman dengan penuh haru. Pak, bolehkah saya diantar ke makam Aisyah? Tanyanya lirih. Haji Rahman mengangguk, dan seluruh keluarga pun ikut mengantarkan Fadil ke makam Aisyah. Di sana, di bawah langit senja yang mulai meredup, Fadil berdoa dengan penuh cinta dan keikhlasan. Setelah selesai berziarah, Fadil berpamitan pulang. Keluarga Aisyah mengizinkannya dengan hati yang penuh rasa sayang, melepasnya dengan doa yang tulus. Malam yang syahdu menyelimuti kampung. Langit cerah bertabur bintang, dan angin malam berhembus lembut membawa kesejukan. Keheningan malam terasa begitu damai,
hanya diselingi suara alam yang merdu. Di dalam kamarnya yang temaram, Fadil duduk dengan hati yang penuh haru. Perlahan, ia mengambil buku yang diberikan oleh kakak Aisyah, menggenggamnya erat seolah merasakan kehadiran Aisyah di sana. Dengan napas bergetar, ia membuka lembar pertama, mulai membaca setiap kata yang tertulis dengan penuh perasaan. Mas Fadil, aku tidak tahu kapan perasaan ini mulai tumbuh, tetapi yang pasti, setiap kali aku melihatmu, ada sesuatu dalam hatiku yang bergetar. Aku selalu menunggu pagi hanya untuk sekadar melihatmu berjalan melewati rumahku. Aku ingin berbicara lebih lama denganmu, ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, tetapi aku terlalu takut. Takut jika perasaanku hanya bertepuk sebelah tangan. Aku masih ingat saat pertama kali kau menyapaku. Suaramu yang lembut, tatapanmu yang penuh ketulusan, semua itu membuatku semakin yakin bahwa kau adalah seseorang yang begitu istimewa. Aku ingin mengungkapkan semua ini sejak lama, tetapi keberanian itu selalu gagal aku temukan. Aku hanya bisa menulis di buku ini, berharap suatu hari nanti kau akan membacanya dan mengerti apa yang selama ini tersimpan di hatiku. Mas Fadil, jika saat ini kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Aku berdoa agar kau selalu bahagia, agar kau menemukan cinta yang bisa menemanimu sepanjang hidupmu. Jangan bersedih, jangan menangisi kepergianku. Cukup simpan aku dalam kenanganmu, sebagai seseorang yang pernah mencintaimu dalam diam. Aku ingin kau melanjutkan hidupmu dengan bahagia. Jangan pernah merasa sendiri, karena doaku akan selalu menyertaimu, meskipun dari kejauhan. Aku sayang kamu, Mas Fadil selamanya. Air mata Fadil semakin deras. Ia menutup buku itu dengan hati yang pilu. Dengan penuh keikhlasan, ia mengangkat tangannya dan mengirimkan Al-Fatihah untuk Aisyah. Kini, ia hanya bisa mencintai dalam doa, berharap bisa bertemu kembali di keabadian yang hakiki.